sahabat Hendry Liu dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Saya berharap kabar saudara semuanya sehat-sehat semua dan kabarnya luar biasa diberkati Tuhan. Oke, amin. Haleluya. Hari ini Tuhan memberikan saya satu tema untuk men-sharingkan kepada saudara-saudara sekalian. Mungkin di antara saudara saat ini membutuhkan firman tentang di mana merasa dikasihi. Nah, itu sangat penting saudara. Di mana kita semua itu membutuhkan kasih. Dari umur anak-anak sampai yang dewasa dan orang tua pun butuh ya, namanya dikasihi ya. Merasa dikasihi, merasa diperhatikan, dan itulah kita semua. Bahkan Tuhan pun butuh dikasihi. Amin. Dan Tuhan pun mau mengasihi kita. Nah, di sini pada hari ini saya akan men-sharingkan satu tema di mana pentingnya merasa dikasihi. Karena setiap kita kalau kita merasa tidak dikasihi, merasa tidak diinginkan, itu akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Saudara, akan mempengaruhi pola pikir dan suasana hati kita, sehingga kehidupan kita tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Ya, amin. Jadi pada hari ini saya akan men-sharingkan apa saja sih dampak-dampaknya ketika orang itu tidak merasa dikasihi ya. Jadi apa aja dampaknya? Mungkin bisa juga dampaknya saudara rasakan saat ini. Mungkin saudara tidak ketemu poinnya apa. Jadi hari ini saya akan menerangkan, saya akan memberikan 5 poin sederhana supaya saudara bisa memahaminya juga, oke? Dan apa sih dan bagaimana caranya untuk bisa mengubah hal itu sehingga hidup saya boleh menjadi berkat dimanapun hidup saudara dan saya berada ya. Karena ia itu sendiri merasa dikasihi saudara. Amin ya saudara ya. Oke, sebelum kita mulai saya akan berdoa dan setelah itu kita akan mulai satu lagu pujian terlebih dahulu untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini hamba-Mu boleh kembali men-sharingkan Tuhan firman Tuhan, sehingga banyak anak-anak-Mu Tuhan boleh mengerti betapa pentingnya merasa dikasihi, khususnya kasih Tuhan yang tak terbatas atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, untuk kasih-Mu yang tak terbatas atas setiap kami. Tuhan, buka telinga rohani kami semua Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Hanya di dalam nama Yesus Engkau berkati aku. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang ditabur pada hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Engkau berkati jemaat-Mu semua dimanapun mereka berada. Engkau yang mengasihi mereka Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu lagu pujian saudara. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya,
Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Allahku Yesus Kristus. Engkau tidak menganggap kami hina Tuhan. Engkau memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami punya Bapa yang begitu baik, yang senantiasa mengasihi kami apa adanya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Bapakku yang ada di dalam surga. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah memuji dan siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, pada hari ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan menyampaikan satu tema betapa pentingnya merasa dikasihi. Pertama saya akan memulai bagaimana kita mengingat cerita Daud ya saudara. Cerita Daud pada saat itu pun Daud masih kecil, ya masih usia belasan tahun. Daud pun tidak diperhitungkan di keluarganya saudara. Ya, dia mengembalakan kambing dan domba, punya orang tuanya, punya ayahnya. Dia harus pergi ke padang rumput ya, untuk memberikan makan, untuk menjaga kambing domba itu supaya semuanya sehat, semuanya baik-baik saja, tidak dimakan binatang buas. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud saudara, ya. Tapi Daud ini punya respon hati yang luar biasa saudara. Dia tidak merasa kesepian karena dia percaya ada Tuhan yang senantiasa menyertai dia, menemani dia saudara. Nah, jadi kita mulai dulu poin yang pertama. Banyak sekali orang di luar sana tidak mengerti tentang hal ini saudara. Bagaimana dia harus mengkondisikan hatinya supaya bisa tetap dalam keadaan yang baik saudara. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, ada 5 contoh, ada 5 poin yang saya akan sharingkan saudara. Pertama, jikalau orang merasa dirinya tidak dikasihi, apa yang terjadi saudara? Yang pertama, orang itu akan menjadi gampang marah saudara. Ya, apakah saudara termasuk? Saudara merasa gampang marah saudara? Atau pasangan saudara atau keluarga saudara, siapapun itu, teman sahabat saudara. Nah, saudara jangan bingung. Itu adalah salah satu penyebab dia merasa kurang dikasihi saudara. Merasa tidak mendapatkan kasih yang sesuai dengan dia perlukan saudara. Ya, amin ya. Jadi orang itu jadi gampang marah, ya, sangat sensitif sekali saudara. Jadi kita salah ngomong dikit, dia bisa marah, dia bisa tersinggung saudara. Jadi itu efek dari merasa dirinya kurang dikasihi saudara. Jadi itu adalah dampak atau pengaruh yang terjadi saudara ketika orang merasa dirinya kurang dikasihi atau merasa dirinya tidak dikasihi saudara ya. Oke, yang kedua adalah yang saya temukan adalah orang itu akan menjadi iri hati saudara ya. Ini adalah dampak-dampak jikalau ada orang yang merasa dirinya kurang dikasihi, merasa iri hati saudara ya. Saya kasih contoh, misalnya ada satu keluarga punya 3 anak saudara. Saya kasih contoh, ada saudaranya 3 ya, 3. Nah, yang 2 ini
mungkin mendapatkan perhatian lebih, saudara. Bahkan mungkin sama, saya pukul rata, semuanya sama. Ya, semua sama-sama dibelikan baju. Oke. Dan ada yang terjadi di mana yang satu ini merasa kurang dikasihi, saudara. Merasa kurang diperhatikan, padahal dari orang tuanya mungkin memberikan perhatian yang sama. Tapi karena hatinya, karena pikirannya merasa dia kurang dikasihi, jadi terjadilah iri hati kepada saudara-saudaranya, saudara. Ya, merasa iri hati, merasa tidak diperhatikan. Padahal saudara-saudaranya ini semua mendapatkan perhatian yang sama, saudara. Seperti kita melihat bagaimana saudara-saudara dari Yusuf. Ya, saudara-saudara dari Yusuf sangat iri hati kepada Yusuf. Padahal respon hati orang tuanya itu sama, saudara. Sama-sama diperhatikan, saudara, sama-sama dekati, ya, saudara, ya. Mungkin ya karena ada perbedaan umur, ada yang masih kecil, ada yang udah dewasa, mungkin perhatiannya sedikit dibedakan saja. Tapi pada dasarnya saya percaya orang tuanya sama-sama mengasihi anak-anaknya, saudara. Tapi apa yang terjadi? Seperti kisah Yusuf, saudara. Saudara-saudaranya iri kepada Yusuf, saudara. Jadi apa yang terjadi? Pertama, dia marah. Yang kedua, menjadi iri hati, saudara. Itu adalah dampak-dampak di mana setiap orang merasa dirinya tidak dikasihi atau kekurangan kasih, saudara. Ya, oke. Yang ketiga adalah yang saya temukan, orang itu akan menjadi sombong, saudara. Ya, dampak orang menjadi sombong. Kenapa sih banyak orang menjadi sombong di luar sana? Ada dikit pamer, ada dikit kayaknya merasa paling hebat, saudara. Nah, ini adalah dampak-dampak dari kekurangan kasih juga, saudara. Kenapa dia harus menjadi pribadi yang sombong? Karena dia mau menunjukkan siapa dia, saudara. Dia mau menunjukkan betapa hebatnya dia, saudara. Nah, ini juga cara-cara orang-orang tersebut untuk menarik perhatian, ya, supaya dia boleh dikasihi, supaya dia boleh diperhatikan, saudara. Ya, jadi menonjolkan apa yang dia punya dan membesar-besarkan, ya, saudara. Nah, ini salah satu juga bagaimana orang merasa dirinya tidak dikasihi. Mungkin pemikirannya ketika dia menyombongkan diri, banyak orang yang akan respect dan hormat kepada orang tersebut. Tapi kenyataannya tidak, saudara. Itu hanya menipu diri sendiri saja. Oke? Dan hal yang keempat saya temukan ketika orang merasa dirinya kurang dikasihi adalah suka menghakimi orang lain, saudara. Ini yang berdampak kepada lingkungan atau orang-orang sekitar yang menjadi korban, ya, saudara, ya. Atau mungkin saudara pernah jadi korban, atau saudara mungkin saat ini menjadi pelakunya, saya tidak tahu, saudara. Tapi pada dasarnya ketika kalau kita kupas lebih dalam, orang-orang demikian yang suka menghakimi orang lain, inilah adalah orang-orang yang kekurangan kasih, saudara. Orang-orang demikian kasihan, saudara. Hidupnya tuh capek loh, saudara. Jadi kita harus mengasihi orang-orang tersebut. Kita harus mendoakan. Ya, saudara, kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh menjauhi orang-orang demikian, tapi kita harus melakukan pendekatan, melakukan doa kepada setiap orang yang mungkin saudara jumpai demikian, supaya orang itu boleh dipulihkan, saudara. Ya, next berikutnya, jikalau orang merasa, ya, hidupnya atau dirinya kurang dikasihi, dampak berikutnya adalah orang itu akan menjadi tertutup. Ya, ada yang menjadi sombong, tapi ada juga yang menjadi tertutup, saudara. Menjadi tertutup dan merasa dirinya tuh kesepian, saudara. Ya, di luar sana juga banyak jiwa-jiwa atau orang yang mungkin sekeliling kita pun merasa dirinya tuh loneliness loh, saudara.
Ya, merasa tidak ada teman, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dikasihi, merasa tuh hampa. Nah, ini orang-orang demikian harus kita jangkau, saudara. Justru orang-orang demikian yang harus kita kita doakan, kita dekati, kita hibur, saudara. Jangan dijauhi orang-orang demikian, saudara. Justru orang-orang demikian adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan juga, saudara. Cuman dia belum merasakan bagaimana kasih sesungguhnya, belum mendapatkan atau memperoleh kasih yang sempurna, saudara. Amin. Berbeda dengan kita orang percaya, saudara. Kita anak-anak Tuhan, kita sudah mendapatkan kasih yang sempurna, saudara. Amin. Oke, dampak berikutnya mungkin ada yang pelit juga. Jadi pelit, saudara. Dia merasa dia tidak menerima sesuatu dan dia juga tidak mau memberikan sesuatu kepada orang lain, saudara. Ini dampak di mana orang yang merasa dirinya tuh tidak dikasihi. Ya, saudara, justru orang-orang demikian, jikalau saudara menemukan orang-orang demikian, saudara harus dekati, saudara support, saudara ajak sharing kah? Pasti saudara akan menemukan hal ini. Ya, pada akhirnya ada perasaan yang merasa tertolak, merasa tidak dikasihi, tidak dihargai, ya, saudara ya. Dan hal-hal demikian lainnya, saudara. Oke, saudara, saya akan membacakan satu buah firman Tuhan. Mari kita buka di 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, ini kasih ya, saudara ya, arti kasih. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini kebalikannya, saudara. Ini adalah buah-buah dari kasih. Buah-buah dari orang yang merasa dirinya sudah dikasihi dan menerima kasih, saudara. Jikalau di antara saudara merasa dirinya masih suka marah, atau masih memiliki hati yang iri hati, atau masih suka mamer-mamer, saudara, atau masih suka menghakimi orang lain, dan tertutup, atau merasa loneliness atau kesepian, saudara jangan khawatir, saudara. Ya, ada solusi yang saya akan berikan pada hari ini untuk saudara sekalian. Ya, mungkin saudara tidak mengerti, kok saya begini ya, kok saya begitu ya. Sebetulnya saya tidak mau seperti ini loh, gitu loh. Banyak orang merasakan dirinya tersiksa dengan keadaan itu, saudara. Tanpa disadari, dia melukai orang lain dan dia merasa kesedihan juga, saudara. Dia merasa tuh tidak nyaman, saudara, di dalam kehidupannya. Ya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita harus datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Ya, bagi saudara yang saat ini merasakan kekurangan kasih, merasakan tidak dikasihi, ada satu pribadi yang mengasihi saudara apa adanya. Ya, apapun masa lalu saudara, apapun keadaan saudara, seperti apapun latar belakang saudara, ya, saya mau memberitahukan satu hal, ada satu pribadi yang sanggup mengubahkan kehidupan saudara. Ya, yaitu Yesus Kristus namanya. Dia adalah sumber kasih itu. Dia adalah kasih karunia yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Karena Yesus Kristus Tuhan, dia adalah Allah dan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, saudara. Dia akan mengasihi saudara apa adanya. Mungkin saudara tidak mendapatkan kasih dari orang tua saudara. Ya, mungkin saudara ditinggalkan orang tua dari kecil, atau orang tuanya tidak memperhatikan kehidupan saudara. Ya, mungkin saudara-saudaranya atau suami saudara, bahkan istri saudara, pasangan saudara tidak memperhatikan
kehidupan saudara. Saudara, saya mau katakan satu hal, ya. Manusia itu tidak sempurna, ya, termasuk orang tua kita pun masih ada kekurangan karena dia tetap adalah manusia. Amin, saudara. Kita jangan marah, kita jangan kecewa kepada manusia, saudara. Amin, saudara. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki sikap hati yang benar seperti seorang Raja Daud. Walaupun dia merasa tidak dikasihi, merasa diabaikan oleh keluarganya, oleh saudaranya, tapi dia percaya ada Tuhan yang menghibur dia, ada Tuhan yang memperhatikan dia. Jadi keadaan itu tidak akan mengubah kehidupan dia dari luar mempengaruhi dalam hatinya, tidak, saudara. Ya, dia di dalam hatinya senantiasa percaya ada seorang atau ada pribadi yang mengasihi dia lebih dari orang tuanya, yaitu Allah itu sendiri, saudara. Yaitu Yesus Kristus itu sendiri, saudara. Ketika saudara menerima pribadi ini, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup saudara, saudara akan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Maka kehidupan saudara akan berubah. Otomatis itu akan berubah, saudara. Ya, yang mungkin saudara tadinya menjadi pemarah, saudara akan menjadi orang yang sabar karena saudara sudah menerima kasih yang sempurna itu. Ya, mungkin tadinya saudara iri hati. Jadi saudara ketika menerima kasih Tuhan, saudara menjadi orang yang tidak lagi cemburu kepada orang lain. Mungkin saudara tadinya sombong, suka mamer. Ketika saudara menerima kasih yang daripada Tuhan, kasih yang besar itu memenuhi kehidupan saudara, maka saudara tidak lagi menjadi orang yang sombong. Saudara akan menjadi orang yang low profile dan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Karena Tuhan mengubahkan kehidupan saudara dari yang lama menjadi yang baru, dari ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru. Jadi ada karakter-karakter yang diubahkan Tuhan, yang kita harus tinggalkan di dalam Tuhan, saudara. Amin, saudara. Tidak lagi suka menghakimi orang lain, saudara, ketika kita menerima kasih Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan secara pribadi, itu yang akan terjadi. Otomatis itu akan berubah, saudara. Karena kita sudah dipenuhi kasih, jadi kita boleh bermurah hati kepada siapapun, saudara, ya. Dan kita lebih terbuka juga ketika kita mengenal Tuhan. Dulu saya kecil tertutup loh, saudara. Saya orangnya tidak bawel seperti ini, saudara. Saya tertutup, semua saya pikirkan, saya diam, saudara. Ya, saya juga merasa kesepian. Ya, saudara, ya, saya mencari kesenangan di luar sana, saudara. Tapi saya tidak menemukan apa yang saya mau, saudara. Tapi hanya satu pribadi yang saya temukan, di mana yang saya butuhkan, yaitu kasih yang mau mengasihi aku apa adanya dan menerima aku apa adanya. Dan saat itu, ketika saya menerima kasih yang besar itu, hidup saya diubahkan, saudara. Saya menjadi orang yang mau menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Ya, saudara, ya. Perlahan Tuhan ubahkan. Step by step, saudara, mungkin tidak langsung. Tapi ada proses-proses yang Tuhan akan tuntun kita, sehingga kita menjadi pribadi yang baik dan berguna, saudara, ya. Ya, itu yang harus kita mengerti, saudara. Amin, ya, saudara. Jadi saudara mulai hari ini percayalah dan serahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara dan mengubah kehidupan saudara, sehingga mungkin orang yang dulu yang tidak dekat sama saudara, yang dulu mungkin orang-orang yang merasa risih dengan saudara, itu dengan sendirinya akan dipulihkan Tuhan, saudara. Saudara akan memperoleh teman yang baru, saudara yang dulu mungkin renggang, tapi hubungan itu akan Tuhan pulihkan melalui kasih Yesus, saudara. Amin, saudara, ya. Jadi hal-hal itu yang terjadi ketika kita sudah menerima kasih Tuhan, saudara. Amin. Itu yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini untuk saudara sekalian.
Kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Dan biarlah hidup kita terus diubahkan Tuhan. Kita tahu hidup kita belum sempurna, tapi Tuhan akan terus sempurnakan hidup kita. Tuhan akan mengajarkan kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga hidup kita semakin hari semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, saudara ya. Jangan khawatir, serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Shalom saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jikalau channel ini memberkati saudara sekalian, saudara boleh share ke keluarga saudara, ke teman maupun ke sahabat saudara, agar firman yang ditabur ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Saya juga mau berdoa untuk saudara. Mari kita tutup mata. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau materaikan firman-Mu agar menjadi berkat bagi setiap mereka yang mendengarnya Tuhan. Kami percaya ada perubahan, ada mujizat yang terjadi Tuhan atas setiap mereka ketika mereka mengenal Engkau sebagai kasih yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah setiap hati mereka Tuhan, yang susah Engkau hibur Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang saat ini Tuhan merasa loneliness Tuhan, yang merasa kesepian Tuhan, yang merasa tidak mendapatkan kasih Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah dia Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, sehingga hidup mereka boleh diubahkan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, aku serahkan setiap jemaat-Mu yang dikasihi Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus teruslah bekerja dan mengajar mereka dan memberkati kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.